wabarakatuh. Sore ini siap-siap buat jemput yang lagi les. Ayo semangat mama-mama soleha semuanya. Sekarang saya sedang mempersiapkan untuk menjemput yang sedang les. Tapi sebelum jemput saya akan bercerita tentang ini, tentang niqab yang saya pakai. Begini, dulu waktu SMP, sekolah SMP ya di Tasik, saya berkeinginan untuk menjadi cheerleader di olahraga basket ya. Tetapi di sini Allah memberikan pilihan seperti namanya hidup. Jadi Allah itu memberikan pilihan, kamu mau menjadi pemain basket atau menjadi cheerleadernya, kan nggak mungkin dua-duanya kan. Jadi kita dalam hal ini, khususnya saya harus menentukan pilihan. Aku harus memilih satu pilihan, yaitu menjadi pemain bola basket, atlet bola basket. Itu ceritanya. Jadi saya jadi pemain bola basket, dan aku kalau lagi istirahat ngeliatin mereka main ke lapangan kan, main cheerleadernya pada mentas ya di lapangan. Aku cuma ngeliatin aja. Jadi cheerleader itu benar-benar energik, terus selalu harus memperlihatkan keceriaan pada semua orang gitu, dengan wajahnya, dengan dengan gerak badan tubuhnya. Jadi membuat orang ngerasa terhibur, ngerasa menarik banyak orang lah ya. Tapi di sini sekarang saya akan menjadi cheerleader syar'i aja. Kalau dulu cheerleader olahraga. Tapi sekarang karena aku mendalami bidang syar'i, jadi cukup dituangkan dengan karya hijab, niqab syar'i. Ini niqab ini adalah buatan saya sendiri. Ini khusus dipakai buat saya semua. Ini aku temanya ini niqab model cheerleader. Jadi ceria, jadi meriah. Ini diambil dari bendera Palestina. Kemarin aku buat gamis Palestina ya, gamis Palestina. Terus ini sisa bahannya saya buat niqab buat dipakai sendiri ya. Jadi intinya keceriaan, selalu ceria. Tetapi di balik ceria itu ada air mata. Di balik air mata ada ceria. Itulah seperti halnya hidup. Hidup ini ada kesulitan, ada kemudahan. Ada kemudahan, di baliknya ada kesulitan. Ada kesulitan, di baliknya ada kemudahan. Itulah. Jadi kita harus menyadari ke situ. Yang jelas kita harus mengisi di balik kesulitan itu. Kita harus tetap tegar, kuat. Di balik air mata kesedihan itu kita harus tetap tersenyum. Bagaimana caranya? Kita lagi sakit gigi masih bisa bernyanyi. Kita lagi sakit kalau dibilang sakit hati atau sakit kecewa, tapi kita masih bisa menghibur orang gitu di situ. Jadi intinya itu, itulah. Jadi karena ini menikmati hidup, nikmati dan syukuri. Sebagai bagaimana lagi ya, hidup ini hanya sebentar hidup ini. Kalau kita terus berfokus pada permasalahan kita, terus dibawa sedih, menangis boleh, menangis sebagai ungkapan perasaan hati, tapi jangan terlalu lama. Kita bawa kegiatan yang positif, yang membawa kebaikan buat kita sendiri, buat anak-anak. Kita berusaha ceria kembali, apalagi kita ini berada di lingkungan anak-anak ya.
lingkungan anak apa tetangga, apa keluarga, apalagi kita harus selalu berhubungan dengan anak-anak remaja. Jadi kita itu harus memperlihatkan tegar, kuat, ceria. Terkadang bisa baur masuk ke dalam dunia mereka gitu. Kedua dunia mereka itu kan maksudnya tanpa beban ya. Jadi kita harus berusaha mengimbangi perkembangan yang ada pada diri mereka, anak-anak remaja. Jadi harus tegarlah menghadapi kehidupan ini, apalagi sekarang lagi wabah corona. Wabah corona ini bener-bener aduh luar biasa, rasanya tuh udah nggak sanggup, rasanya gimana, tapi mau bagaimana lagi gitu. Jadi kita berusaha dengan sabar serta mengisi semua problema yang menimpa diri kita itu dengan tabah lah, berdoa, bersyukur, banyak beramal baik, berbuat baik, terus kita alihkan ke kegiatan-kegiatan yang positif ya. Itu di situ, karena hidup ini ada batasnya, kehidupan dunia ini ada batasnya, begitupun semua problema kita itu ada batasnya gitu. Bagaimana kita bisa kuat menahan rasa sakit yang kita alami, apakah sakit fisik, apakah sakit batin, itu sakit hati, bagaimana kita kuat, itu yang Allah tilai itu di situ. Aku pernah mengalami diberi sakit kista selama 5 bulan kurang lebih lah ya. Setiap hari tidak bisa bergerak sama sekali, terus untuk bergeser sedikit pun tidak bisa, karena di situ udah terjadi peradangan di dalam rahimnya, itu sudah bernanah ya. Kenapa bisa bernanah? Karena waktu itu ada ya nggak secara sengaja gitu, ada yang mau menolong, niatnya mau menolong, terus memijit di bagian rahim terlalu dalam, akhirnya jadi infeksi di dalam itu, di situ. Jadi sampai tidak bisa buat BAK, keganggu salurannya di situ. Nah, ternyata di situ udah ada kista ya. Jadi kena kistanya itu, kena benjolannya itu, jadinya bernanah ya. Nah seperti itulah kehidupan kita ini juga udah, kalau dibilang kita udah nggak kuat dengan adanya wabah corona itu. Ya Allah, kapan kita mau benar-benar stabil balik lagi kayak dulu, perekonomian, hidup kita juga pinginnya yang benar-benar normal, murni kembali. Sedangkan sebagian orang tua kita sudah tidak ada ya, sebagian ada yang masih komplit, ada yang sebelah ya, orang tua ya. Jadi kita berjuang benar-benar sendiri di sini. Pondasi yang ditanamkan orang tua kita itu yang paling penting menghadapi era globalisasi yang terjadi sekarang sama ke depan gitu. Bagaimana anak-anak kita bisa menghadapi tantangan hidup ke depan yang semakin berat. Tantangan kehidupan itu semakin berat kalau dilihat perkembangan yang ada semakin berat. Itu di situ. Dan anak-anak generasi muda, fondasi yang utama itu agama, terus baru yang lain-lain. Cerdas itu perlu, cerdas dunia akhirat, itu diperlukan sekali. Cerdas dunia akhirat, cerdas finansial, pokoknya cerdas semuanya lah, cerdas. Karena kalau hanya cerdas secara agama tapi cerdas secara sebenarnya ide ya kurang, juga nggak bagus. Jadi harus seimbang lah tuh. Jadi di situ kita
harus kuat, semangat, cerdas menyikapi hidup, cerdas memilah dan memilih, dibawa santai semua permasalahan, tetapi tidak ngoyo ya. Permasalahan itu diselesaikan sambil menunggu waktu, karena sesuatu itu diperlukan kesabaran. Apalagi orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang senantiasa tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu, tetapi mereka hanya bisa menangis, berdoa, dan doa mereka itu didengar sama Allah gitu. Hanya butuh waktu sampai sekuat mana dia menerima ujian cobaan hidup ini. Banyak sekali problema hidup dari dalam diri, keluarga, luar, banyak sekali. Tuh. Jadi di situ makanya dengan banyak berbagi dan bersedekah itu bisa melapangkan hati. Itu mencari keberkahan dari tenaga. Kita bisa berbagi tenaga dengan para tetangga. Misalnya gini, bisa kalau kita bisa naik motor, sekiranya ada orang yang membutuhkan tumpangan, kita ngajak bareng. Terus ada yang kesulitan, kita bantu. Itulah, pokoknya berbagi itu bisa melapangkan hati. Tuh. Nah, ngomong-ngomong, ini card leadernya ini model ini bisa dibalik. Ini hanya saya buat sendiri. Saya sendiri karena kebanyakan kalau niqab yang itu kan hitam. Saya juga pakai hitam semua ini. Ini bisa dibalik. Ini dibalik jadi dua gini ya. Dua fungsi. Di sini dua. Ini yang putih. Bisa dibalik, ini warna putih. Kalau pakai hijabnya ada putih merah, bisa putih merah. Nah, ini model niqab C-leader. Model niqab C-leader. Model kedua model niqab C-leader. Niqab C-leader sama kayak tadi, jadi dibikin dari ya bendera Palestina, jadi aku senang buat sesuatu yang unik, sesuatu yang lain dari yang lain, sesuatu yang berbeda.